Bab 928. Dengan pedang di tangan, tak terkalahkan di dunia. Protes. Menara kecil itu memprotes, tapi tidak ada gunanya. Di depan Mileye, Agustina Wu hanya menatapnya seperti itu. Mileye tidak mengubah wajahnya. "Nona Wu, apa yang aku katakan tidak salah." Alasan mengapa klan pemakan roh tidak sabar untuk membuka ruang buku itu sebenarnya adalah untuk membuka segel leluhur mereka. Dan begitu master itu dibuka, keseimbangan yang diinginkan negara marsial akan langsung rusak. Pada saat itu, jika klan pemakan roh meminta negara martialmu untuk berlutut dan menyerah, apakah negara marsial akan setuju atau tidak? Agustina Wu terdiam. Seperti yang dikatakan Mileye, negara marsial ingin mendapatkan keuntungan, tetapi tidak ingin bertarung dengan pihak manapun. Dan negara marsial dapat melakukan hal yang sama sekarang, karena baik klan pemakan roh maupun sekolah tinggi dimensi luas tidak ingin menyinggung mereka. Namun, jika sekolah tinggi dimensi luas dihancurkan, nenek moyang dari klan pemakan roh bebas, maka situasinya akan sangat berbeda dari sekarang. Saat ini, Mileye berkata lagi, "Nona Wu, kekuatan klan pemakan roh masih menjadi misteri. Kenapa? Karena mereka tidak berani mengungkapkan terlalu banyak, karena takut terlalu banyak mengungkapkan sehingga membuatmu takut. Jika mereka membuka ruang buku dan membangunkan leluhur itu, maka seluruh alam semesta 5 dimensi akan tunduk kepada klan pemakan roh. Mereka jauh lebih menakutkan daripada kerajaan Shuro dan sekolah tinggi dimensi luas. Lagi pula, Lindsay tidak punya keinginan untuk mendominasi dan sekolah tinggi dimensi luas sudah setengah mati, hanya mencari perlindungan diri, tanpa ambisi besar, tapi klan pemakan roh berbeda. Mereka sangat ambisius, sebaliknya, tidak akan langsung membunuh salah satu dari 6 master besar dari awal." Agustina Wu berkata dengan lembut, "Kata-katamu setengah benar dan setengah salah." Mileye. Agustina Wu tidak berbicara lagi, dia berjalan perlahan menuju kejauhan. Mileye mengikuti, dia tidak mengganggu Agustina Wu, dia tahu bahwa wanita di depannya sedang berpikir. Dan alasan mengapa dia banyak bicara adalah karena dia tahu bahwa Agustina Wu memiliki status tinggi di negara marsial. Jika dia bisa meyakinkannya, dia akan memiliki peluang besar untuk membujuk negara marsial. Dengan cara ini, keduanya berjalan perlahan menuju kejauhan. Beberapa saat kemudian, Agustina Wu tiba-tiba berkata, "Kami telah menyelidikimu." Mileye tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin dikatakan Nona Wu, katana saja." Agustina Wu berkata, "Kamu sangat berkulit tebal, kamu sangat pandai membodohi orang, dan kamu suka menggunakan trik." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Nona Wu dapat memberitahuku tentang kekuatanku." Agustina Wu berkata, "Kami menghargai cinta dan kebenaran, berperilaku dengan prinsip, dan tidak akan mengkhianati orang-orang di sekitar kami. Demi teman dan kerabat, kami dapat mengorbankan diri kami sendiri." Mileye bertanya, "Aku belum membuat sekutu, bukan?" Agustina Wu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mileye berdiri di depan Agustina Wu, "Nona Wu, kamu adalah orang yang terus terang dan aku juga begitu, mari kita semua lebih terus terang. Apakah kamu bersedia membentuk aliansi dengan pemakan roh atau apakah kamu bersedia membentuk aliansi denganku? Atau kamu ingin terus diam untuk mencari keuntungan?" Agustina Wu terdiam. Mileye memandang Agustina Wu, tidak berbicara, hanya menunggu jawaban. Setelah beberapa saat, Agustina Wu tiba-tiba berkata, "Untuk meyakinkan negara marsial, kamu harus meyakinkan mereka tentang apa yang baru saja kamu katakan." Mileye bertanya, "Poin yang mana?" Agustina Wu berkata, "Di mana kamu berbohong kepadaku bahwa ruang buku dimensi luas memiliki nenek moyang klan pemakan roh di dalamnya?"
Mileye berkata dengan serius, Nona Wu, aku, Mileye, tidak pernah berbohong, semua yang aku katakan barusan benar. Agustina Wu memandang Mileye dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak terkalahkan. Mileye. Agustina Wu berkata, kalau mau meyakinkan negara marsial, harus meyakinkan mereka bahwa leluhur klan pemakan roh dipenjarakan di ruang buku. Para sesepuh itu akan mencegah klan pemakan roh membuka ruang buku, setidaknya tidak bekerja sama dengan mereka. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Nona Wu, menurutmu kenapa aku berbohong? Agustina Wu melirik Mileye, intuisi. Mileye terdiam. Agustina Wu berkata dengan lembut, dibandingkan dengan klan pemakan roh, aku lebih suka bersekutu denganmu, tetapi jika perhitungan aku tidak salah, bahkan jika negara marsial bersekutu denganmu, juga tidak ada master yang akan membantumu. Mileye terdiam. Dia tahu apa yang dimaksud Agustina Wu, bahkan jika negara marsial membentuk aliansi dengan sekolah tinggi dimensi luas, dia pasti tidak akan hanya mengikuti sekolah tinggi dimensi luas dan klan pemakan roh. Negara marsial pasti tidak mau membantu, baik sekolah tinggi dimensi luas maupun klan pemakan roh. Dan saat ini, baik sekolah tinggi dimensi luas maupun klan pemakan roh tidak berani mengganggu negara marsial. Sederhananya, negara marsial dapat memaksimalkan keuntungannya selama tidak melakukan apa-apa. Bagi Mileye, selama negara marsial tidak membantu klan pemakan roh, itu akan menjadi akhir yang bagus. Mileye memandang Agustina Wu, Nona Wu, bagaimana aku bisa meyakinkan sesepuh negara marsial bahwa apa yang aku katakan itu benar? Agustina Wu membentangkan telapak tangannya, tunjukkan padaku menara itu. Mileye tidak menolak, dia melenturkan jarinya dan menara kecil itu jatuh ke telapak tangan Agustina Wu. Menatap menara penjara alam di tangannya, Agustina Wu berkata pelan, aku mau masuk. Mileye ragu-ragu, lalu mengangguk, lalu dia memimpin Agustina Wu ke menara kecil. Di dalam menara, Agustina Wu melihat sekeliling, dan akhirnya, dia sampai di lantai 9. Dia melihat ke sekte Taoisme dari lantai 9 dan berkata dengan lembut, yang mulia adalah orang yang aku cari. Setelah beberapa saat, Nain berkata, orang yang kamu cari berada di lantai 10. Lantai 10. Agustina Wu memandang Mileye, Mileye mengerutkan kening, senior, hanya ada 9 lantai. Di mana 3 lantai lainnya? Nain berkata, pintu masuk ke lantai 10 ada di lantaiku, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk membukanya sekarang. Mileye berkata dengan suara yang dalam, kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa membukanya? Nain berkata, aturan Tao, kamu setidaknya harus menemukan aturan Tao di lantai 8. Aturan Tao. Setelah Mileye terdiam sejenak, dia menatap Agustina Wu, Nona Wu, ini tentang seseorang yang kamu kenal. Agustina Wu mengangguk, leluhur negara marsial. Mileye berkata, aku tidak bisa membuka segel ke-10 untuk saat ini. Agustina Wu sedikit mengangguk, tidak apa-apa, dia sudah dipenjara selama bertahun-tahun, tidak apa-apa dipenjara sedikit lebih lama. Mileye. Selang beberapa saat, Mileye dan Agustina Wu meninggalkan penjara alam. Di luar menara penjara alam, Agustina Wu berjalan menuju kejauhan, kembalilah. Kembali. Mileye terkejut, kemudian dengan cepat berjalan ke Agustina Wu, aku belum melihat rajamu. Agustina Wu menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Aku jamin, kami tidak akan membantu klan pemakan roh di lain waktu. Mileye melirik Agustina Wu, dia tahu bahwa wanita di depannya memiliki status lebih tinggi di negara marsial daripada yang dia bayangkan.
Mileye menarik lamunannya dan hendak pergi ketika Agustina Wu tiba-tiba bertanya, apakah kamu tertarik pergi ke alam rahasia? Alam rahasia. Mileye menatap Agustina Wu, alam rahasia apa? Agustina Wu berkata, negara Marsial menemukan alam rahasia yang tidak diketahui di langit berbintang. Ada banyak pesona dan segel di alam rahasia yang tidak diketahui. Negara Marsial takut untuk menghancurkan alam rahasia itu, jadi tidak berani membongkarnya dengan paksa. Kemudian, dia memandang Mileye, sejauh yang aku tahu, ada aturan Tao di menaramu, yang sangat bagus dalam menyegel pesona, bukan? Quen Lian. Mileye mengangguk, ya. Agustina Wu berkata, kamu dan aku akan menjelajahi alam rahasia. Aku akan membawa kamu ke sana dan kamu akan bertanggung jawab untuk memecahkan penghalang dan segel. Jika ada harta karun di dalamnya, itu tergantung pada kesempatanmu sendiri, bagaimana menurutmu? Mileye memikirkannya, lalu berkata, oke. Agustina Wu mengangguk, tunggu aku sebentar, aku akan mengurus sesuatu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, Mileye berkata dengan lembut, Nona Quen Lian, katakan dengan jujur, apa yang ada di ruang buku itu. Semua orang di dunia mengincar ruang buku itu, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar tahu apa yang ada di ruang buku itu. Dia, Mileye, juga tidak tahu. Setelah hening sejenak, Quen Lian berkata, ada banyak hal yang ditinggalkan Master di ruang buku. Ketika Master masih ada, dia suka melakukan penelitian di ruang buku. Master itu mahir dalam segala hal, termasuk abjad kuno, alkimia, pengecoran senjata dan teknik formasi. Selain itu, pemahamannya tentang seni bela diri juga sangat-sangat dalam. Di ruang buku, pasti ada beberapa kekuatan dan seni bela diri yang ditinggalkannya. Selain itu, dia juga suka membuat hal-hal seperti harta karun. Harta karunnya pasti banyak. Singkatnya, barang-barang di dalamnya sangat berharga, dan siapapun yang mendapatkannya pasti bisa mengubah nasibnya. Pendahulu. Mileye berkata dengan lembut, mengapa dia begitu mengerikan? Quen Lian berkata, beberapa orang terlahir berbeda. Mileye mengangguk, aku setuju dengan itu, seperti aku. Quen Lian berkata, apakah kamu benar-benar berencana untuk bersikap tidak tahu malu? Wajah Mileye penuh dengan garis-garis hitam, Nona Quen Lian, apakah aku tidak cukup baik? Quen Lian berkata, dari segi tidak tahu malu, aku merasa tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta 5 dimensi yang dapat menandingimu. Mileye. Saat ini, Agustina Wu tiba-tiba muncul di depan Mileye, ayo pergi. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan formasi teleportasi tiba-tiba muncul di depannya. Setelah keduanya memasuki formasi teleportasi, mereka menghilang begitu saja. Setengah seperempat jam kemudian, keduanya muncul di langit berbintang. Mileye melirik ke langit berbintang di sekitarnya. Langit berbintang itu dalam dan tak terbatas, tanpa akhir yang terlihat. Dan di sekitar mereka, ada beberapa aura yang kuat. Mileye berkata, Nona Wu, ini. Agustina Wu berkata, Master negara Marsial, mereka menjaga kami secara rahasia untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan. Mileye bertanya, kecelakaan apa? Agustina Wu menatap Mileye, berbahaya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menunjuk ke suatu titik jauh di langit berbintang. Pada titik ini, langit berbintang tiba-tiba bergetar. Segera, sebuah pintu hitam tiba-tiba muncul di kedalaman langit berbintang. Di atas pintu hitam itu, adalah jejak yang dalam. Dilihat dari jejaknya, itu terlihat seperti bekas pedang. Mileye berkata, Nona Wu, alam rahasia macam apa ini?
Agustina menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Negara marsial menemukannya secara tidak sengaja. Mileye melihat ke gerbang hitam. Di sisi kiri gerbang, ada garis tulisan. Mileye melihat lebih dekat. Ketika dia melihat garis tulisan itu, dia sedikit tertarik, sangat gila. Di sisi kiri pintu terdapat ukiran, dengan pedang di tangan, tak terkalahkan di dunia, khusus menundukkan orang. Bersambung.